Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam jumpa dalam channel Paulus Rahel Ministry. Kembali kita akan berjumpa dengan satu tema, kiat menghadapi kehilangan. Kehilangan itu sangat tidak mengenakan dan menyakitkan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada pemirsa yang saat ini sedang berduka, sedang kehilangan, entah itu kehilangan keluarga, kehilangan binatang peliharaan, atau kehilangan apapun juga yang membuat kami susah. Tuhan, kami percaya penghibur datanglah untuk memberikan penghiburan kepada pemirsa yang sedang berduka. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan buka di dalam Mazmur 34 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau hari ini ada pemirsa yang mungkin sedang patah hati karena putus cinta, patah hati karena kehilangan pasangannya, patah hati karena ada keluarga yang Tuhan panggil, patah hati karena mungkin ada hewan yang hilang atau ada hewan yang rip and peace juga. Nah, hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, bahkan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, pernahkah kita berduka karena kehilangan seorang yang kita cintai atau binatang peliharaan yang kita cintai? Semakin dalam rasa cinta kita kepada orang yang kita kasihi, maka semakin dalam pula luka yang ditimbulkan. Suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami kehilangan. Kehilangan itu ada banyak faktor. Kehilangan harta benda, kehilangan uang pensiun yang sudah ditabung bertahun-tahun. Belum ada berita orang nabung uangnya rahib miliaran rupiah, tabungan untuk pensiun hari tua. Sampai orang itu nangis, ternyata kebobolan dari orang dalam sendiri. Lalu ada lagi yang kehilangan binatang kesayangannya. Seperti di keluarga kami punya anjing namanya Iski, ya. Lalu pasangannya Iyo. Waktu banjir rumah kami sampai sepaha, Iski hilang. Kami cari, Iyo hilang. Kami cari, Iyo ketemu, Iski nggak hilang. Nah, satu rumah itu merasa berduka, termasuk Iyo, anjing jantan kami. Selama berhari-hari nggak mau makan. Kehilangan itu sangat tidak mengenakan. Nah, saat Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang hilang dalam hidup kita, mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita merasa marah, kecewa karena Tuhan seakan-akan tidak peduli. Seperti anak saya namanya Fani, waktu usia 2 tahun, ya, omanya dipanggil pulang. Lalu dia mengalami tahap-tahap, saya akan bahas di bawahnya. Ketika orang kehilangan, ketika orang merasa berduka karena ada sebagian nyawa hidupnya hilang, Tuhan panggil, maka dia akan mengalami fase-fase. Saya akan bahas yang pertama, tahap-tahap kehilangan itu. Yang pertama adalah pengingkaran. Pengingkaran ketika kehilangan, kita nggak percaya bahwa orang yang kita cintai Tuhan telah panggil pulang. Jadi ada rasa sakit emosional yang begitu mendalam dalam hidup kita. Seperti saya katakan, anak saya Fani, usia 2 tahun, oma dipanggil Tuhan. Dia merasa kehilangan dan mengalami fase-fase seperti ini. Ya, dia memanggil omanya mama dan memanggil saya mami. Jadi ketika dia mengalami fase tahap kehilangan, ya, dia nggak percaya. Cuman yang pertama, hore, Mama Yung Tuhan panggil, ya, Mama Yung nanti akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu ada teman gerejanya, hole, Om Asyik Tuhan panggil. Karena apa? Om Asyik jadi teman Mama di sorga. Pikirannya seperti anak-anak. Jadi ketika saya pulang dari luar, saya lihat anak saya berdiri di depan pintu gerbang dengan kepanasan. Lalu saya tanya, Fani, kenapa kamu di luar? Ayo masuk. Lalu dia berkata, Fani kangen sama Mama Yung. Mama Yung kok gak pulang-pulang ya? Air mata saya nangis. Dia mengalami fase pengingkaran. Gak percaya bahwa oma yang dikasihnya Tuhan sudah panggil pulang. Lalu yang kedua, fase kemarahan. Ia marah karena terpisah dari orang yang dikasihinya. Dia merasa kewalahan karena yang biasanya melakukan berdua, soulmate suami istri, ya,
Biasa kemana-mana berdua, ke pasar berdua, kemana berdua. Tiba-tiba yang satu hilang. Dia merasa marah sama Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan jahat, saya kehilangan, saya sendirian. Bahkan ada teman saya ketika kehilangan suaminya Tuhan panggil. Air mata dia menangis selama 3 bulan sampai matanya itu nyaris buta. Karena menangis, karena merasa kehilangan. Marah, rasa gak adil. Ya, itu fase yang akan dihadapi. Yang ketiga, tawar-menawar. Tuhan, seandainya dia sembuh, kalau masih sakit ya, aku berjanji aku mau melayani Engkau. Tuhan, kalau dia sembuh, aku berjanji aku akan sumbang gereja 100 juta. Tapi kalau dia sudah mati, Tuhan, aku berjanji kalau dia Tuhan hidupkan kembali, aku percaya, aku berjanji aku akan menyerahkan seluruh hidupku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tawar-tawaran sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia, kalau aku sembuh Tuhan, aku akan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun lagi, namun hidup tidak dalam perkenanan Tuhan. Lalu tahap depresi. Ya, depresi karena tidak mendapatkannya kembali. Ya, akhirnya frustasi, menarik diri dari lingkungan. Saya pernah waktu pelayanan ke Jawa atau kemana ya, ada anak cantik masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Karena apa? Papanya Tuhan panggil. Gak mau ngomong, di panti rehab juga diem, matanya pandangannya kosong. Itu sudah masuk tahap depresi. Kita bayangkan Ayub ya, punya anak 10-10-10-nya mati, berjejer 10 peti mati. Ayubnya sakit, istrinya nyumpahin dia, sahabatnya nyalahkan dia, lu punya dosa. Masuk dalam tahap depresi, itu tahap yang paling berbahaya. Orang bisa main ayunan pakai leher kalau dia masuk tahap depresi dan tidak didampingi oleh orang-orang yang memang bisa mensupport dia. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap penerimaan. Udah capek, emosional sudah terkuras, akhirnya dia pasrah, terserah Tuhan mau apa, dan dia mulai bangkit. Ya, dia mulai bangkit bahwa aku harus berjuang. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengalami tahap seperti ini? Kalau ada pemirsa yang saat ini sedang bersedih karena engkau mengalami tahap kehilangan yang membuat engkau merasa dunia ini runtuh, dengar. Ada langkah yang engkau harus ambil. Tuhan hanya sejauh doa. Lari kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Dia hanya sejauh doa. Hadapi kenyataan, melupakan apa yang di belakang dan arahkan diri ke depan. Ingat hal-hal baik tentang orang tersebut. Jangan hal yang jahatnya yang diingat, tapi hal-hal yang baik. Lalu beralih ke teman-teman, ke keluarga. Engkau mungkin masih punya anak, engkau masih punya orang lain yang butuh perhatian engkau. Jangan tenggelam kepada depresi yang mendalam. Ekspresikan perasaan Anda dengan hal-hal yang kreatif. Ya, engkau berkomunikasi dengan sosial supaya engkau tetap kuat di masa sukar. Amin. Tuhan memberkati. Kita doa. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami kehilangan. Kehilangan itu menyakitkan Tuhan. Kehilangan itu tidak enak Tuhan. Tapi kami percaya mereka akan mengalami fase-fase dan mereka akan kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus datanglah, Roh Penghibur datanglah. Berikan kekuatan mereka agar mereka berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Karena Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.